Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kurnia Sabila and I'm here to explain the material on pragmatic dimension with Salba Dwi Narasa. For the definition pragmatic dimension, pragmatic dimension adalah aspek vital dalam penggunaan dan komunikasi bahasa, serta berperan penting dalam terjemahan dan pembelajaran bahasa. Memahami aspek pragmatis dalam penggunaan bahasa dapat membantu seseorang berkomunikasi dengan lebih efektif dan akurat dalam berbagai konteks. Pragmatic dimension terdapat dua aspek, yaitu coherence in translation and narrative analysis and translation. Coherence in translation yaitu dalam terjemahan merujuk pada keselarasan dan keterkaitan makna antara bagian-bagian teks. Ini mencakup bagaimana ide-ide disusun, hubungan antara kalimat, dan kesinambungan dalam penyampaian informasi. Dalam konteks terjemahan, keberhasilan dalam mempertahankan koherensi penting untuk memastikan pesan asli tetap terjaga tanpa kehilangan makna atau logika, seperti faktor-faktor pilihan kata, struktur kalimat, dan konteks budaya berkontribusi pada pencapaian koherensi dalam terjemahan. For the example coherency in translation, I have two example. Yang pertama itu original text English. In order to succeed, one must have a clear vision, determination, and perseverance. And yang kedua, translate text, itu bahasa Indonesia. Untuk berhasil, seseorang harus memiliki visi yang jelas, tekat, dan tekunan. Dalam contoh ini, koherensi dalam terjemahan terjaga dengan mempertahankan urutan ide yang sama seperti dalam teks asli, serta memastikan bahwa setiap konsep dalam kalimat memiliki padanan yang sesuai dalam bahasa sasaran. Coherence in translation itu memiliki unsur-unsur seperti konsisten makna yang menerjemahkan dengan mempertahankan makna asli dari teks sumber. Ada juga kohesi struktural, membuat hubungan yang jelas antara bagian-bagian teks dalam terjemahan, dan konsisten gaya, mempertahankan gaya dan nuansa teks asli dalam terjemahan. Konteks budaya, memahami konteks budaya dari teks sumber dan menerjemahkannya ke dalam konteks budaya pembaca target. Dan yang terakhir itu kelancaran linguistik, yaitu memastikan terjemahan mengalir secara alami dan tidak terputus-putus. As for ideas that can be framed in coherence in translation, yaitu menggunakan strategi seperti substitusi, transposisi, dan amplifikasi untuk menjaga keselarasan makna antara teks sumber dan target. Menggunakan pengetahuan tentang konteks budaya untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan akurat, dan dapat memahami struktur teks asli dan mencocokkannya dengan struktur yang sesuai dalam bahasa target. Factor and sentence structure and cultural context that contribute to the coherence in translation, yaitu keterampilan bahasa,
Kemampuan bahasa yang kuat diperlukan untuk mengekspresikan makna dengan tepat dalam terjemahan. Pemahaman budaya, memahami aspek-aspek budaya dari kedua bahasa sumber dan target untuk memastikan kesesuaian konteks. Adapun kreativitas, terjemahan sering memerlukan kreativitas untuk menemukan solusi yang tepat untuk tantangan yang dihadapi dalam menyampaikan makna. Dan materi selanjutnya itu naratif analisis yang akan dijelaskan oleh Salba Dwi Narasa. Kepada Salba Dwi Narasa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah naratif analisis. Analisis naratif ini merupakan aspek kunci dalam dimensi pragmatis. Analisis ini mempelajari struktur dan makna cerita dalam sebuah teks, serta peran narator dan audiens dalam memahami peristiwa yang digambarkan. Ada beberapa contoh, yaitu analisis Freudian tentang The Great Gatsby, yang dimana naratif ini karya dari F. Scott Fitzgerald dapat melibatkan pemeriksaan karakter Guy Gatsby melalui lensa teori psikoanalisis Sigmund Freud. Kemudian yang kedua adalah analisis Jungian terhadap Harry Potter. Karya J.K. Rowling dapat melibatkan pemeriksaan karakter Harry Potter melalui lensa psikologi analitis Carl Jung. Kemudian yang ketiga, analisis feminis terhadap Pride and Prejudice. Analisis ini karya Jane Austen dapat melibatkan pemeriksaan peran gender dalam novel tersebut melalui lensa feminis. Kemudian ada naratif translation. Naratif translation ini dalam analisis naratif, terjemahan dapat dilihat sebagai bentuk penceritaan kembali karena melibatkan pembuatan narasi baru dalam bahasa target yang berbeda dari narasi asli dalam bahasa sumber. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama adalah Translation of 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez. Novel ini merupakan contoh klasik realisme magis dan telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Kemudian yang kedua, Translation of the Metamorphosis by Franz Kafka. Cerita pendek ini merupakan contoh klasik dari sastra eksistensialis yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa banyak bahasa juga. Dan yang ketiga, Translation of the Light of Genji by Murasaki Shikibu. Novel ini contoh klasik dari sastra Jepang dan telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa juga. Oke, kesimpulan di sini yaitu dimensi pragmatis itu yang melibatkan analisis naratif dan terjemahan memiliki peran penting dalam komunikasi efektif. Kemudian, koherensi adalah salah satu aspek terpenting dalam penerjemahan. Dengan mengikuti tips yang sudah disebutkan tadi, Anda dapat menghasilkan terjemahan yang koheren dan mudah dipahami. Kemudian, kombinasi antara analisis naratif dan terjemahan memungkinkan kita untuk menggali makna yang lebih dalam dari teks asli dan menyampaikannya dengan tepat dalam bahasa target. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.